menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Kak Wahyu di video pembelajaran IPA. Tahukah kalian, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali gerak lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, ada dua kejadian. Pada kejadian pertama, ada sebuah mobil melaju dengan kelajuan 80 km per jam di jalan tol. Mobil ini melaju selama 2 jam. Kira-kira yang dialami mobil ini gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan? Ya, jawabannya gerak lurus beraturan. Kenapa demikian? Karena saat mobil melaju dengan kelajuan 80 km per jam, mobil itu tidak mengubah kelajuannya. Selama 2 jam, mobil menggunakan kelajuan yang sama dan mobil tidak berhenti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gerak lurus beraturan adalah gerak yang terjadi pada lintasan lurus dan memiliki kelajuan yang tetap tiap satuan waktu. Jadi, Andi memiliki sebuah mobil yang diparkirkan di garasi rumahnya. Ia berencana pergi ke kantor dengan mengendarai mobil. Nah, ketika Andi masuk mobil kemudian menyalakan mobilnya, mobil itu masih dalam keadaan yang diam. Kemudian, Andi menstarter mobilnya dan membawa mobilnya dengan kelajuan 40 km per jam selama 15 menit. Kemudian saat masuk tol, Andi menambah kelajuan mobilnya sebesar 80 km per jam selama 30 menit hingga berhenti. Untuk kejadian ini kira-kira termasuk gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan ya adik-adik? Ya, jawabannya gerak lurus berubah beraturan. Alasannya karena di dalam kejadian tersebut disebutkan 4 kelajuan yang berbeda setiap waktunya. Yang pertama, ketika mobil diparkirkan di garasinya, mobil dalam keadaan diam, sehingga kelajuan awal mobil adalah 0 km per jam. Kemudian yang kedua, saat mobil mulai melaju, mobil dimulai dengan kelajuan 40 km per jam selama 15 menit, sehingga kelajuan kedua sebesar 40 km per jam. Kelajuan ketiga, ketika mobil memasuki jalan tol, mobil melaju dengan kelajuan 80 km per jam selama 30 menit. Bisa dikatakan V3-nya sama dengan 80 km per jam. Dan yang terakhir, mobil berhenti kembali karena sudah sampai pada tujuannya, sehingga V akhirnya sama dengan 0 km per jam. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa gerak lurus berubah beraturan adalah gerak pada lintasan lurus yang memiliki kelajuan berbeda setiap waktu. Atau bisa dikatakan lurus berubah beraturan memiliki percepatan atau perlambatan. Nah, itu tadi perbedaan GLB dan GLBB. Sekarang kita akan membahas tentang persamaan matematis gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Di dalam gerak lurus beraturan, ada beberapa besaran fisika yang akan kalian temui. Yang pertama, ada jarak, ada perpindahan, waktu,
kelajuan, dan kecepatan. Berikut rumus matematis dari gerak lurus beraturan. Untuk gerak lurus berubah beraturan, ada tambahan beberapa besaran fisika lagi, yaitu mulai adanya percepatan, berikut rumus matematis gerak lurus berubah beraturan. Nah adik-adik, jadi itu tadi seputar gerak lurus beraturan versus gerak lurus berubah beraturan. Semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan adik-adik ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.